Shalom. Nah, minggu lalu kita sudah baca kasih Kristus, dan minggu sebelumnya tentang penderitaan Kristus yang kita itu bahwa menunjukkan bahwa kita itu dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita mengasihi Tuhan secara lebih detail ketimbang 2 bulan yang lalu. Nah, banyak orang berpendapat bahwa mengasihi Allah tidak ada hubungannya dengan mengasihi sesama. Maka itu adalah banyak orang yang beribadah kepada Allah, tapi kehidupan sehari-harinya mereka berbuat jahat pada sesama. Tetapi Alkitab memberikan pandangan yang berbeda, yaitu kalau kita itu mengatakan mengasihi Allah, dengan sendirinya kita juga harus mengasihi sesama. Atau dengan kata lain, bila kita tidak mengasihi sesama, sesungguhnya kita belum mengasihi sesama dengan mengasihi Allah dengan benar. Maka itu di kitab Yohanes 4 ayat 20 itu dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka itu bila kita sudah membenci orang lain, segeralah untuk mengambil putusan untuk mengampuni. Sebab Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa. Dan kita selainnya meneladani apa yang dilakukan Kristus, yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita dengan senang hati menolong anak-anak Tuhan, atau yang bukan anak Tuhan, sesama manusia yang sedang mengalami kesusahan. Nah, kita itu kali ini kita akan membahas 3 hal yang menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dan juga di Matius 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Berarti di Markus 12 ayat 29 sampai 31 itu ya. Dan yang terus di Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini tuh poinnya apa? Yaitu mengasihi sesama. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Jadi jikalau kita membenci orang lain, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Dan kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Dengan kata lain, sesungguhnya kita masih hidup dalam dosa. Karena tidak ada pengampunan dari Bapa di surga. Nah, oleh karena itu sebelum kita menghadap pada Tuhan, alangkah baiknya bila kita bereskan dulu kebencian kita dengan mengampuni kesalahan orang-orang tersebut, supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Maka itu kan di
Di doa Bapa kami kan dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah dengan kami. Dan juga di penjelasannya yang di bawah itu kan, jikalau kamu tidak mau mengampuni saudara kamu, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Nah itu. Nah, nah, next, tidak ada ruginya bila kita menolong anak-anak Tuhan atau sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Sebab Tuhan menganggap kita melakukannya untuk Tuhan. Asalkan kita itu melakukan dengan tulus ya. Marilah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia lebih sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah mengasihi sama, bukti apa kita itu mengasihi Kristus. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dan dalam nama Kristus itu. Lalu di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun juga telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu. Mereka mengikuti jejak-jejaknya. Terus di Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau seorang itu tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukan, ia itu berbuat dosa. Lalu di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Poin yang kedua ini adalah rela menderita karena Kristus. Nah, ada orang yang tidak berani menderita karena Kristus. Seringkali kita mendapat tantangan yang berat karena kita memegang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan tidak bertahan melainkan melepaskan iman kepercayaan atau login ke sebelah ya, supaya tidak menderita karena Kristus. Seringkali kita ketika anak Tuhan mengalami penderitaan dunia menawarkan jalan pintas keluar dari penderitaan, tapi harus meninggalkan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Gak boleh gini ya di FB, gak boleh ya kita sampai meninggalkan kepercayaan kita sama Tuhan, karena Tuhan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan harus bertindak tegas pada tawaran dunia. Kenapa? Karena tawaran dunia itu sepintas membawa kenikmatan, tapi sesungguhnya membawa kebinasaan. Adalah kasih karunia bila oleh kehendak Allah kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, seperti Kristus oleh kehendak Allah yang harus menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus berbahagia bila kita dinista karena nama Kristus, sebab apa yang kita alami tidaklah sia-sia, karena Kristus sebagai hakim yang adil akan memberikan upah kepada hamba-Nya yang setia. Nah, ini penderitaannya juga bisa bentuknya apa? Berhenti berbuat dosa ya. Nah, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya, kamu pun juga harus mengalaminya juga dengan berhenti berbuat dosa.
Dan juga adalah kita tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan meskipun banyak tantangan dan penderitaan. Dan juga janganlah melepas iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita tetap setia sampai akhir sebab hidup kekal sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, apa sih bukti kita mengasihi Tuhan selain kita itu mengasihi sesama kalau kita bagi Kristus, yaitu berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 1 Petrus 5 ayat yang 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan juga di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala sebab itulah yang dikehendaki dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kebanyakan dalam hidup ini yang sulit kita pahami. Oleh karena itu, kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Kalau kadangkala kita sudah berdoa lama, tapi sampai sekarang belum ada jawaban doanya, bahkan sudah mulai putus asa rasanya dalam hal ini, kita harus sadar bahwa Tuhan mendengar doa kita, dan kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Nah, apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Dan yang terakhir, bila kita sudah banyak belajar berserah kepada Tuhan, maka kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kejadian dalam hidup ini. Kita akan mengasihi Tuhan lebih baik dan Tuhan dengan lebih baik. Dan percayalah bahwa Tuhan itu memiliki rancangan damai sejahtera serta masa depan yang cerah. Ini bukan di luar, tapi kondisi hatinya kita itu tetap bisa merasakan damai sejahtera ya. Nah, sekarang kita recap apa bukti kita bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi sama. Kita nggak mungkin mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi sesama, mengasihi sesama. Yang kedua itu kalau menderita karena Kristus, itu ya di sini kita harus berhenti berbuat dosa. Yang ketiga yaitu berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan juga berserah. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberikan rancangan yang damai sejahtera dan masa depan yang cerah bagi kita. See you and God bless you.